Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani waktu Anda, anak-anakku semuanya, untuk menyiapkan PTS, menyiapkan tes sumatif ya, tengah semester, asesmen tengah semester. Ustadz akan menemani menyampaikan masa jenis yang pernah Ustadz bahas di kelas. Ini review, jadi kemungkinan kalau misalkan Anda lupa, Ustadz review agar Anda lebih mengingat, lebih dalam mengetahui. Ya, akan Ustadz fokuskan pada masalah perhitungan tentang masa jenis zat. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah kita sudah pernah mengenal namanya model partikel ya. Ada zat padat, cair, dan gas. Dari model partikel itu dapat diketahui dua hal. Ya, yang pertama adalah benda itu ternyata memiliki pola yang berbeda. Benda padat polanya lebih, antar partikelnya jaraknya lebih berdekatan dibandingkan zat cair. Zat padat kalau Anda lihat di gambar itu bahkan sepertinya tidak ada ruang bagi antar partikelnya. Ruangnya kecil sekali dibandingkan zat cair. Zat cair ternyata ada jarak antar partikelnya, kemudian jaraknya agak lebih renggang dibandingkan zat padat, dan kemudian lebih renggang lagi gas. Jadi kalau kita lihat dari partikel-partikelnya ini, zat padat itu rapat, zat cair agak rapat, dan kalau gas itu renggang. Ya, jadi model partikel ini. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan di model partikel itu tentang gaya tarik menarik ya. Gaya tarik menarik antar partikelnya, antar zat padat itu kuat, kalau ini agak lemah, yang ini lemah ya. Jadi tapi poinnya karena berkaitan dengan massa jenis yang ini Ustadz sampaikan bahwa ternyata kerapatan zat padat dengan zat cair antar partikelnya itu berbeda. Zat padat itu rapat, zat cair agak rapat, kemudian zat gas renggang. Ya, kita akan berbicara masalah kerapatan benda. Kerapatan benda antar satu dengan yang lain kalau kita lihat antar padat dengan cair saja berbeda, apalagi antar benda. Antara besi dengan kayu, besi dengan kapas tentu berbeda. Nah, kalau kita lihat jika kita ambil 1 kilo besi dengan 1 kilo kapas, mungkin 1 kilonya besi cukup kotak kecil ya, misalnya satu kotak kecil. Kita bisa buat ilustrasinya, kalau besi itu mungkin kotaknya sekian. Kalau Anda 1 kilo, karena kerapatan bendanya itu rapat, antar partikelnya lebih rapat. Kalau kita ambil kapas, bisa jadi karena kerapatannya lebih renggang dibandingkan besi, maka dia 1 kilo itu bentuknya seperti ini. Bentuknya lebih, dimensinya lebih lebar dibandingkan besi. Sama-sama 1 kilo itu. Nah, konsep seperti inilah yang mengantarkan pada konsep yang namanya ternyata kerapatan benda itu berbeda-beda. Ya, kalau antara padat, cair, dan gas saja sudah berbeda, maka kemudian antar zat itu berbeda. Maka nama istilahnya nanti massa jenis. Jenis ya, kata-kata jenis itu mengantarkan pada konsep ternyata antar zat itu berbeda-beda, antar jenis benda itu berbeda-beda. Nanti ada dikenal namanya rho besi berapa, rho kayu berapa, rho oksigen berapa. Nah, itu beda-beda ya. Oke. Maka itulah nanti yang menjadi masalah dari massa jenis. Nah, secara matematika, secara fisika dirumuskan yang namanya massa jenis itu dirumuskan sama dengan massa per volume. Massa jenis adalah ukuran kerapatan, sampai sini, ukuran kerapatan suatu benda yang dirumuskan rho sama dengan massa per volume. Dibanding di mana massa itu adalah massa, M adalah massa, volume adalah V adalah volume, di mana massa itu kilogram, volume itu dirumuskan meter kubik, dan massa jenis dirumuskan kilogram per meter kubik, di mana 1 gram per cm kubik
sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, secara matematika ini yang perlu Anda ingat ya. Karena kasih tekanan massa jenis tadi Ustaz sampaikan, oh ternyata setiap jenis benda itu berbeda-beda. Maka kemudian rho-nya besi, kalau besinya bentuknya bulat, kalau ada besi juga bentuknya kotak, maka rho-nya harus sama. Ya, harus sama. Begitu, ya. Oke, konsepnya ini yang harus Anda pahami, ya. Oke. Jadi ini yang perlu Anda pahami. Tadi dari model partikel itu ternyata dikenal adanya kerapatan benda, kerapatan partikel. Setiap model partikel itu ternyata berbeda-beda. Kemudian kerapatan zat antar jenis benda itu berbeda-beda, antar besi dengan kapas ternyata berbeda. Kemudian muncullah konsep tentang massa jenis. Massa jenis dirumuskan massa per volume. Massa jenis adalah ukuran kerapatan benda. Ya, ukuran kerapatan benda. Dirumuskan seperti ini. Kemudian ada konsep satuannya adalah kilogram per meter kubik, di mana ada konsep 1 gram per cm kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, sampai pada konsep ini tolong Anda ingat ya. Oke. Kemudian secara perumusan pernah Ustadz bahas di kelas sampai pada tahapan ini ya. Secara perumusan itu kan rho massa per volume. Tapi supaya mengingat bolak-balik rumus itu dibuat model seperti ini. Bahwa kalau mencari rho maka massa per volume. Tapi kalau Anda mencari volume maka cukup massa per volume ini ya. Oke, mencari volume massa per ini. Kalau mencari massa ya ini kalikan ini gitu ya, ini ya. Jadi dengan adanya segitiga itu kita memudahkan mencari setiap variabelnya, apakah itu rho, apakah itu massa atau volume. Tapi yang Ustadz minta saat ini Anda tahap paham sampai mengoperasikan ini, yang di sini aja dulu. Sama tadi 1 gram per cm kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ya, yang Ustadz minta pahamin. Karena nanti yang namanya massa jenis itu Anda pelajari di SMA, Anda pelajari juga di fisika dasar kalau Anda ambil teknik itu. Jadi nanti akan ketemu ya. Nanti ini masih ada bolak-balik ya. Tapi SMP paling tidak Anda bisa mengoperasikan inilah minimal. Tapi yang PTS ini saya minta Anda sampai tataran ini bisa mengoperasikan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, karena secara ini soal masalah perhitungan, Ustaz sampaikan ada paling tidak seperti di LKS itu, Anda menghitung. Nah, masalah menghitung pertama itu biasanya ada yang menghitung langsung tipenya. Menghitung langsung ini seperti ini. Jadi yang ini kan sudah diketahui bahwa dari soal dibaca diketahui bahwa massa benda itu sama dengan 300 gram. Kemudian volume benda berapa? 400 cm kubik. Ditanyakan apa? Ditanyakan rho benda. Rho benda dalam kilogram per meter kubik. Dalam kilogram per meter kubik. Paling tidak, maka ini jawabannya adalah paling tidak Anda bisa menjawab inilah. Ini rho sama dengan massa per volume. Massa sudah ada, volume juga sudah ada. Maka tinggal masukkan saja kan. Maka sama dengan 300 per 400 gram per cm kubik kan. Maka ini berapa? 3 per 4. 3 per 4 itu sama dengan 0,75 gram per cm kubik. Yang Ustadz minta itu paling tidak Anda bisa mengoperasikan pada tataran ini ya. Kemudian bisa paling tidak sampai ke sini lah ya, sampai ini bisa.
Nah, kalau pertanyaan sampai ini ditanyakan kalau berapa dalam kilogram per meter kubik, kan tadi ada konsep 1 gram per centimeter kubik sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Maka ini kan tinggal kalikan saja, kalikan 1000. Kalau kalikan 1000 kan digeser koma ke kanan 3 kali, ya. 1 2 3. Jadi 750 kilogram per meter kubik. Oke, diingat ya, kalian paling tidak Anda bisa mengoperasikan ini minimal sampai di sini, ya. Tapi tolong ini jangan dituliskan ya, satuannya per gram meter kubik. Oke, kemudian yang biasanya ditanyakan seperti di LKS itu pada konsep seperti ini. Jadi kalau bendanya volume benda itu kan cara menghitungnya, kalau secara geometris, secara matematika kan ada caranya. Kalau bentuknya bola, maka dia ada rumus menghitung bola. Kalau bendanya kotaknya itu balok, ada panjang, berarti volumenya kalau balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau bendanya tidak teratur, bentuknya dimensinya rakar-karuan, kayak batu. Nah, itu kita menggunakan alat bantu yang namanya gunakan gelas ukur dikasih air, dimana gelasnya kan ada volumenya. Nah, konsep yang seperti ini gelas sebelum dikasih air itu jumlahnya berapa, terus yang dikasih air dikasih batu jadi berapa. Nah, ini nama yang kondisi 1, ini namanya volume 1, volume 2. Biasanya kalau menghitung volume batu, maka kita menggunakan rumus V2 kurangi V1, ya. Berapa volume 2 itu? Kita lihat angkanya, kalau dikasih batu ternyata jadi 500. Kalau sebelum ada batunya berapa? 300 ini. Maka dimasukkan 500 kurangi 300 sama dengan berapa? 200. 200 apa? Mililiter. 200 mililiter itu dalam konsep fisika 1 mili itu 1 mililiter itu dianggap sama dengan 1 cm kubik. Maka ini sama dengan berapa? 200 cm kubik. Jika massa benda 300, tentukan massa jenisnya. Maka ini yang ditanyakan adalah apa? Rho benda atau volume batunya ini, ya. Maka rumusnya adalah massa per volume. Volumenya volume apa? Volume yang ini. Masukkan ke sini. Dan yang massa apa? Masukkan dari ini ke sini. Sudah, masukkan saja. 300 per berapa? 200. Ini gram, ini cm kubik. 300, nolnya dicoret 2, tinggal 3 per 2. 3 per 2 itu sama dengan 1,5 gram per cm kubik. Atau kalau ditulis desimal ya 1,5 gram per cm kubik. Oke. Jadi kalau ada soal seperti ini diketahui ada tabung 1, ada tabung 2, maka tolong dilihat tabung 2 itu volumenya berapa, tabung 1 volumenya berapa, kemudian diselisihkan. Oke. Itu adalah apa? Hasil selisihnya itu namanya volume batu. Kalau volume batu sudah ketemu, ya, maka biasanya masanya kan sudah ada. Tinggal dimasukkan rumus Rho sama dengan M per V, ini per ini, ya. Kemudian 300-nya dimasukkan ke sini, di atas volumenya dimasukkan ke sini. Oke, sudah dihitung 300 per 200 sama dengan 3 per 2 sama dengan 1,5 per gram per cm kubik. Itu sudah ketemu, ya. Tolong yang konsep ini dipahami.
Ada di LKS juga ada. Anda udah adik, Anda hitung-hitung. Tong cari soalnya yang di LKS ya. Di soal ulangan udah pernah Ustadz sampaikan. Oke. Kemudian di soal latihan masa jenis pernah Ustadz sampaikan. Kemudian untuk memahami lagi ada konsep seperti ini. Ya, ini juga mencari masa jenis. Anda lihat juga kalau seperti ini, kan yang ditanyakan masa jenis. Masa jenis itu apa? Rho M per V. Masa sudah ada ini masanya. Yang belum siap apa? Volume. Volume ada kuasa seperti ini. Kalau seperti ini maka ini V2, ini V1. Maka nyari volumenya apa? Kan ini sebelum dikasih batu airnya 300. Ternyata kalau sudah dikasih batu jadi 500, maka volume batu kayak tadi 500, ini V batu sama dengan volume 2 kurangi volume 1 sama dengan 500 kurangi 300 sama dengan berapa? 200 ml. Oke. Maka ini dimasukkan di sini, yang ini dimasukkan ke sini. Sudah ketemu. 250 per berapa? Per 200. Coret nolnya tinggal 25 per 4. 25 per 25 per 20. Kalau seperti ini jadikan desimal ya berarti ini kan kalikan 5 kalikan 5 jadi 100, ini kalikan 5 jadi 125. Maka ini jadinya berapa? Kalau dibagi 02 ini berarti bergeser komanya ke kiri 2 kali, jadi 1,25. Atau kalau ini seperti ini ya, 1,25 jadi hasilnya 1,25 gram per cm3. Sampai di sini. Kok misalnya berhenti sampai di sini 25 per 20, kenapa nggak diperkecil ya? Bisa diperkecil. Ini bagi 5, ini bagi 4. Sampai di sini juga nggak apa-apa, gram per cm3 jika Anda kesulitan membuat desimalnya. Paling tidak Anda bisa mengoperasikan pada sampai ini sampai menghitung sampai ini, terus kemudian ketemu sampai sini. Ya. Oke. Intinya yang Ustadz minta Anda bisa melakukan perhitungan Rho sama dengan M per V. Oke. Ya, sampai di situ. Intinya kan seperti itu. Ini juga sama kasusnya. Cuma kalau yang ini gitu kan tidak ada volume. Kalau tadi kan ada volume 1, ada volume 2. Dimana volume 1 cuma tadinya sekian, terus ada ini sekian, kemudian kalau dikasih batu itu naik jadi sampai 500 ini. Sini kan tadi, ini kan 300. Jadi naik. Jadi ini selisih di sini. Ini sebelah ini itu volume dari batu. Kalau ini 300. Ya. Jadi kurang ini jadi sama dengan volume dari batu. Yaitu berapa? 200 tadi. Nah, cuma kalau sini dikasih pancuran, ternyata ini naik ke sini. Nah, kasusnya seperti ini. Jadi kalau soal seperti ini, hanya Anda tinggal lihat. Ini volume ini sama dengan volume dari batunya ini. Jadi volume batu sudah ditunjukkan dari skala ini. Oke? Ya, kan tumpah ke sini. Jadi ini volume batu sama dengan 300 ml. Kemudian kalau diketahui masanya itu 300, maka 300 gram. Maka mencari rho-nya sama dengan massa per volume sama dengan 300 gram per 300 ml. Berarti sama dengan 300 bagi 300 sama dengan 1 gram per cm3. Ya.
Oke, sampai di sini kira-kira paham ya. Paling tidak soal yang apa? Soal yang ini Anda bisa menyelesaikan. Intinya intinya kalau dia menggunakan, kalau soal disuruh menghitung kok ada tabung seperti ini, ada batu yang tadinya ini gak ada batunya, misalkan ini tadinya 20 kok ini jadi 80, berarti volume batu sama dengan 80 kurangi 20 sama dengan 60. Ini contoh. Nanti kalau masanya sudah diketahui, misalkan masanya 120 gram gitu, maka tolong tinggal dimasukkan rho sama dengan massa per volume. Kayak seperti ini, 120 per 60 sama dengan 2 gram per cm kubik. Itu ya, yang seperti ini tolong Anda perhatikan, paling tidak Anda tahu. Kemudian yang terakhir tentang konsep massa jenis, itu kalau bendanya biasanya ada benda, rho benda dengan rho cair seperti ini. Ada seperti ini, ada yang seperti ini, rho cair. Ternyata rho benda lebih besar dari rho cair, atau rho benda itu lebih kecil dari rho cair, atau rho benda sama dengan rho cair. Cara menyelesaikan seperti ini bagaimana? Kalau Ustadz sih seperti ini. Kalau rho bendanya lebih besar, maka benda ini akan cenderung ke bawah. Yang cair akan kemana? Ke atas. Gitu. Yang lebih kecil. Kalau benda seperti ini berarti bendanya ini kasus tenggelam. Kalau ini bagaimana, Tat? Nah, ini kalau yang ini kan yang antara dua ini berarti benda ini lebih besar. Benda ini ke sini, kalau ini benda ini ke sana. Benda itu lebih ringan yang ini. Maka ini terapung. Ini konsep dari orang berenang di laut mati yang pernah Ustadz tampilkan dalam bentuk video ketika ada orang vlog di laut mati, ternyata ngapung gitu. Kenapa? Karena rho cairnya ada kandungan garamnya tinggi, maka rho cairnya ternyata lebih tinggi, lebih besar dibandingkan rho benda, sehingga bendanya terapung. Nah, kalau kasus seperti ini melayang. Silakan lihat di buku LKS dan paket. Ya. Oke. Untuk massa jenis sampai di sini. Intinya massa jenis itu rapatnya suatu zat. Dirumuskan dalam perhitungan fisika namanya massa per volume. Nanti tolong Anda bisa menghitung ini. Kalau yang kasus menghitung, tolong Anda bisa melakukan perhitungan ketika volumenya seperti ini. Kemudian kasus yang terakhir adalah seperti ini. Oke, sampai di sini Ustadz menemani Anda. Ustadz sampaikan terima kasih. Kalau ada yang nggak jelas silahkan ditanyakan ke Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Mungkin ada kesalahan tutur kata dari Ustadz.